Selamat datang di channel Garis Cerita, jangan lupa klik like. Jika Anda menyukai video-video kami, kemudian share dan klik tombol subscribe agar kami dapat lebih berkembang lagi. Terima kasih. Wahyu, Nita, dan Lucy tiba di desa kecil Weleri dengan hati berdebar, dipenuhi semangat dan rasa ingin tahu. Suasana pagi yang cerah menyambut mereka, seolah desa ini menanti kehadiran mereka dengan penuh harapan. Weleri akan menjadi rumah mereka selama program KKN Kuliah Kerja Nyata yang akan berlangsung beberapa bulan ke depan. Di mata mereka, Weleri tampak seperti sebuah lukisan hidup. Hamparan sawah hijau yang luas mengalir sejauh mata memandang, sementara gunung-gunung biru menjulang di cakrawala, menciptakan suasana damai yang hampir mistis. Setelah menurunkan barang-barang mereka dari kendaraan, mereka melangkah dengan perlahan, mencoba menyerap keindahan alam di sekitar. Kicauan burung dan desiran angin seolah mengiringi langkah mereka, menambah rasa nyaman di hati. Mereka tidak dapat menahan senyum. Melihat betapa berbeda suasana di desa ini dibandingkan dengan kehidupan mereka di kota yang sibuk. Bapak Joko, kepala desa yang ramah, menyambut mereka di depan sebuah rumah kayu sederhana namun nyaman. "Selamat datang di Weleri, anak-anak, semoga kalian betah di sini," ujarnya sambil tersenyum hangat. Suaranya yang lembut memberikan kesan bahwa mereka telah diterima sebagai bagian dari komunitas ini. Rumah itu terletak di tengah desa, dikelilingi oleh pohon mangga yang rindang. Aroma harum tanah basah tercium di udara setelah hujan sore, menciptakan suasana yang tenang dan menenangkan. Wahyu, yang selalu bisa mencairkan suasana, menimpali dengan candaan. "Ini rumah atau lukisan hidup, Pak? Kalau setiap hari seperti ini, kayaknya kami enggak bakal mau pulang." Candanya memicu tawa Nita dan Lucy. Meskipun di balik senyum mereka, ada keheningan yang mendalam. Masing-masing dari mereka menyimpan rahasia perasaan yang belum terungkap. Nita, gadis cantik dari keluarga kaya, sudah lama menyimpan rasa terhadap Wahyu. Dia sering mencuri pandang, berharap dapat membaca perasaan Wahyu, namun rasa takut mengungkapkan perasaannya membuatnya terjebak dalam keraguan. Dia khawatir bahwa jika dia mengungkapkan cintanya, hubungan mereka yang telah terjalin sebagai teman akan terguncang dan mungkin bahkan hancur. Di sisi lain, Lucy, yang mandiri dan ceria, juga mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam terhadap Wahyu. Dia sering memperhatikan cara Wahyu berbicara dan bertindak, mengagumi sifatnya yang penuh percaya diri dan empati. Namun, Lucy juga ragu untuk mengungkapkan perasaannya. Dia tidak ingin merusak persahabatan yang telah terjalin di antara mereka. Saat mereka berbincang-bincang dengan Pak Joko, suasana di sekitar mereka tampak hidup. Penduduk desa yang ramah menyapa mereka, mengundang mereka untuk berkenalan. Mereka merasa hangat dan diterima, meskipun di dalam hati. Ketegangan antara Nita dan Lucy terus bertambah seiring dengan kedekatan mereka dengan Wahyu. Tanpa mereka sadari, sebuah perjalanan cinta yang tak biasa baru saja dimulai, dan Weleri akan menjadi latar belakang dari kisah yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari-hari pertama di Weleri berjalan lancar. Mereka bertiga saling bahu-membahu menjalankan tugas KKN mengajar di sekolah, membantu petani di ladang, dan merencanakan kegiatan desa. Suasana desa yang tenang dan damai memberikan mereka ruang untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Namun, di balik senyuman dan tawa yang tercipta, ketegangan tak terlihat mulai tumbuh di antara mereka. Wahyu, dengan sikap ceria dan mudah bergaul, cepat menjadi favorit penduduk desa, terutama anak-anak. Setiap sore, setelah kegiatan KKN, dia sering berkumpul dengan anak-anak di halaman sekolah, mengajarkan mereka permainan tradisional dan berbagi cerita. Nita sering memandang Wahyu dari jauh. Hatinya berdebar setiap kali mendengar tawa hangatnya. Dia merasakan kedekatan yang mendalam, namun di dalam hatinya ada ketakutan besar. Jika dia mengungkapkan perasaannya, semuanya bisa berubah. Rasa takut itu membuatnya ragu, dan Nita belum siap untuk mengambil risiko itu. Di sisi lain, Lucy juga mulai merasakan perasaan yang tak biasa. Pada awalnya, dia hanya senang bersama Wahyu.
menikmati momen-momen kecil yang penuh tawa. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih kuat, melampaui sekadar persahabatan. Dia terjebak antara keinginannya untuk lebih dekat dengan Wahyu dan kesadaran bahwa Nita juga memiliki perasaan yang sama. Setiap kali mereka bertiga berkumpul, Lucy merasa seperti ada dua dunia yang saling bertabrakan dalam dirinya. Ketegangan itu terus meningkat setiap kali mereka bertiga bersama. Ada kesunyian yang tak terucapkan, sebuah perasaan bahwa semuanya akan berubah, tapi tak seorang pun yang berani memulainya. Ketika mereka berkumpul untuk merencanakan kegiatan desa, Nita dan Lucy sering mencuri pandang satu sama lain, berusaha mencari tahu siapa yang akan mengungkapkan perasaan mereka terlebih dahulu. Wahyu, yang tidak menyadari ketegangan yang sedang membara di antara mereka, terus berusaha membuat suasana tetap ceria, namun terkadang dia merasakan ada yang berbeda. Dia merasakan ada jarak yang mulai terbentuk, meskipun tidak bisa mengidentifikasi penyebabnya. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di teras rumah Pak Joko, suasana menjadi semakin tegang. Cahaya bulan memantul di wajah mereka, menciptakan suasana yang magis, namun mencekam. Nita mencoba mengalihkan perhatian dengan bercerita tentang kehidupannya di kota, sementara Lucy menambahkan komentar. Tetapi tidak bisa menghilangkan rasa cemas yang menyelimuti hati mereka. Dalam sekejap, momen yang seharusnya menyenangkan terasa berat dan penuh ketegangan. "Dieter, apa kau tidak merasa Weleri ini seperti tempat yang luar biasa?" tanya Wahyu, berusaha memecah kesunyian. "Ya, tentu sangat indah," jawab Nita sambil tersenyum, tetapi senyum itu terasa dipaksakan. Lucy menatap Nita, merasakan beratnya kata-kata yang tak terucapkan. Di dalam hati, mereka tahu bahwa ketegangan ini tidak bisa bertahan selamanya. Baik Nita maupun Lucy merasakan bahwa perasaan mereka terhadap Wahyu adalah sesuatu yang penting. Tetapi, mereka juga tahu bahwa satu langkah yang salah bisa menghancurkan segalanya. Di tengah suasana yang damai dan tenang, sebuah badai emosional mulai berkumpul, menunggu untuk meledak tanpa mereka sadari. Perjalanan ini akan menguji ikatan persahabatan mereka dan mengubah arah hidup masing-masing. Suatu sore, saat mereka sedang membantu penduduk desa di ladang, Lucy merasa hatinya perih melihat kedekatan Wahyu dan Nita. Senyuman dan tawa yang terukir di wajah mereka membuatnya merasakan sebuah kecemburuan yang tak bisa dia kendalikan. Meskipun Lucy mencoba untuk tetap bersikap positif, perasaannya terus menggerogoti hatinya. Setiap kali Wahyu melontarkan lelucon yang membuat Nita tertawa, Lucy merasa seperti terasing di dunia yang seharusnya mereka nikmati bersama. Malam itu, setelah semua kegiatan selesai dan suasana desa mulai sunyi, Lucy memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Dia tahu bahwa menyimpan perasaan ini lebih lama hanya akan menyakitinya. Di bawah bintang-bintang yang berkilau di teras rumah yang sepi, Lucy duduk bersama Wahyu. Suara malam terasa tenang, tetapi udara malam juga membawa hawa dingin yang menusuk. Jauh lebih dingin daripada perasaan yang menggerogoti hatinya. Dengan suara gemetar, dia mulai berbicara. "Wahyu, ada yang ingin aku katakan. Aku sudah lama menyimpan perasaan ini. Aku mencintaimu." Kata-katanya menggantung di udara, seolah-olah waktu berhenti sejenak, memberi kesempatan bagi Wahyu untuk mencerna apa yang baru saja dia dengar. Wahyu menatap Lucy, terkejut, ekspresi bingung dan cemas menyelimutinya. Dia tak pernah menyangka bahwa Lucy akan jatuh cinta padanya. "Lucy, aku tidak tahu harus berkata apa," ujarnya. Suara yang sedikit bergetar mencerminkan kebingungannya. Ia merasa terjebak antara rasa hormat kepada sahabatnya dan kenyataan bahwa dia tidak pernah melihat Lucy sebagai lebih dari teman. Di sisi lain, Nita yang mendengarkan dari balik pintu merasa hancur, hatinya berdegup kencang saat dia menyaksikan momen itu. Dunia seakan runtuh di sekelilingnya saat dia mendengar Lucy mengungkapkan perasaannya kepada Wahyu. Nita mencintai Wahyu, tetapi dia terlalu takut untuk mengatakannya.
Kini, sahabatnya sendiri telah lebih dulu menyuarakan apa yang selama ini dia simpan rapat-rapat dalam hatinya. Nita merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk, di mana semua harapannya menghilang dalam sekejap. Air mata mulai menggenang di matanya, tetapi dia berusaha keras untuk tidak menunjukkan rasa sakitnya. Nita berbalik menjauh dari pintu, berusaha menenangkan dirinya. Dia merasa bingung, seharusnya dia bahagia untuk Lucy. Namun bagaimana bisa dia merasa bahagia ketika orang yang dia cintai berada dalam pelukan sahabatnya? Keberanian Lucy mengungkapkan perasaannya menjadi pisau yang menusuk hatinya. Air mata mulai menggenang di matanya, tetapi dia berusaha keras untuk tidak menunjukkan rasa sakitnya. Nita berbalik menjauh dari pintu, berusaha menenangkan dirinya. Dia merasa bingung, seharusnya dia bahagia untuk Lucy. Namun bagaimana bisa dia merasa bahagia ketika orang yang dia cintai berada dalam pelukan sahabatnya? Keberanian Lucy mengungkapkan perasaannya menjadi pisau yang menusuk hatinya. Wahyu menghela napas, berusaha merangkai kata-kata. Lucy, kau adalah sahabat yang luar biasa. Aku menghargaimu, dan aku tidak ingin mengabaikan perasaanmu. Tapi aku juga tidak ingin berbohong padamu, Aku tidak merasakan hal yang sama. Jawabnya dengan jujur, meski kata-katanya terasa menyakitkan bagi keduanya. Mendengar jawaban Wahyu, Lucy merasa hancur, rasanya seperti bumi mengempas di bawah kakinya. Meskipun dia sudah mengantisipasi kemungkinan ini, rasa sakit yang menusuk hati membuatnya tak berdaya. Namun, dia juga tahu bahwa dia harus menghormati perasaan Wahyu. Dalam keheningan yang memadati teras, Lucy berusaha tersenyum meskipun air mata hampir menetes. Aku mengata, Wahyu, aku hanya ingin jujur padamu. Terima kasih telah mendengarkan. Dengan itu, Lucy berdiri dan beranjak pergi, meninggalkan Wahyu dalam kebingungan dan rasa bersalah. Saat langkahnya menjauh, Nita merasa sebuah keputusan harus diambil. Dia tidak bisa terus bersembunyi di balik rasa takutnya. Dengan tekad baru, Nita memutuskan bahwa sudah saatnya untuk berbicara, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Lucy. Setelah pengakuan Lucy, hubungan di antara mereka bertiga berubah drastis. Ketegangan yang sebelumnya terpendam kini membara, menciptakan jarak yang sulit diatasi. Nita merasa tersesat dalam dilema yang menyakitkan. Di satu sisi, dia mencintai Wahyu dengan sepenuh hati, merasakan kedekatan yang tulus setiap kali mereka berbincang. Di sisi lain, dia tahu Lucy juga mencintai Wahyu, dan rasa bersalah mulai menyelimuti hatinya setiap kali dia melihat sahabatnya berjuang dengan perasaannya sendiri. Setiap kali mereka bertiga berkumpul, Nita merasakan kehadiran canggung yang mengambang di udara. Suasana yang biasanya ceria kini terasa penuh tekanan. Dia berusaha tersenyum dan bercanda, tetapi senyum itu seringkali terasa dipaksakan. Dalam hatinya, dia bertanya-tanya, apakah Lucy merasakan hal yang sama? Apakah dia juga merindukan kedekatan yang telah mereka miliki? Rasa kesepian mulai menyelimuti Nita, meski mereka selalu bersama. Dia merasa terjebak dalam perasaan yang semakin sulit ditahan, seolah-olah semua yang dia inginkan adalah kebahagiaan bagi dirinya dan sahabatnya, tetapi kebahagiaan itu tampak semakin menjauh. Sementara itu, Wahyu merasa bingung dan terbebani oleh situasi yang kompleks ini. Persahabatannya dengan Nita dan Lucy adalah sesuatu yang sangat berarti baginya, dan dia tidak ingin melukai salah satu dari mereka. Namun, kini dia tahu bahwa keduanya memiliki perasaan lebih dari sekadar teman. Setiap kali dia berbicara dengan Nita, dia bisa merasakan ada sesuatu yang tak terkatakan di antara mereka. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata tampak tersangkut di tenggorokannya. Sementara itu, Wahyu merasa bingung dan terbebani oleh situasi yang kompleks ini. Persahabatannya dengan Nita dan Lucy adalah sesuatu yang sangat berarti baginya, dan dia tidak ingin melukai salah satu dari mereka. Namun, kini dia tahu bahwa keduanya memiliki perasaan lebih dari sekadar teman. Setiap kali dia berbicara dengan Nita, dia bisa merasakan ada sesuatu yang tak terkatakan di antara mereka. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata tampak tersangkut di tenggorokannya.
Dia tidak ingin kehilangan persahabatan yang telah mereka bangun. Tetapi di sisi lain, dia juga tidak bisa mengabaikan perasaannya terhadap Wahyu. Rasa cemas akan kehilangan sahabatnya semakin membuatnya merasa terjebak. Suatu sore, saat mereka bertiga kembali berkumpul untuk merencanakan kegiatan KKN selanjutnya, suasana semakin canggung. Nita dan Lucy saling bertukar pandang, mencoba menghindari topik yang menyakitkan. Wahyu berusaha mengalihkan perhatian dengan membahas rencana untuk mengadakan festival kecil di desa, tetapi setiap kali dia melontarkan lelucon, tawa mereka terasa hampa. Aku pikir kita bisa mengadakan lomba permainan tradisional, itu pasti menyenangkan. Wahyu mencoba. Tetapi Nita hanya mengangguk pelan, sementara Lucy menanggapi dengan senyuman yang tampak dipaksakan. Setelah beberapa saat, Lucy memutuskan untuk memecah keheningan. Bagaimana jika kita melakukan sesuatu yang lebih interaktif, seperti mengundang penduduk desa untuk ikut serta? Mungkin kita bisa meminta mereka untuk mengajarkan permainan tradisional yang sudah lama tidak dimainkan. Dia berharap dengan menambahkan ide baru, suasana bisa kembali ceria. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah kenyataan yang telah terungkap. Nita hanya tersenyum tipis. Dia merasa bingung dengan dirinya sendiri, keinginannya untuk terlibat dan memberikan kontribusi bertabrakan dengan rasa sakit yang terus menghantuinya. Sementara itu, Wahyu merasa ada beban yang semakin berat di pundaknya, tetapi dia berusaha untuk tetap optimis. Saat malam tiba dan mereka bersiap untuk pulang, Lucy menatap bintang-bintang di langit. Dalam hatinya, dia berharap bisa menemukan jalan keluar dari kebingungan ini. Apakah ada cara untuk menyelamatkan persahabatan mereka tanpa kehilangan cinta yang baru dia temukan? Di sisi lain, Nita juga merenungkan pertanyaannya sendiri. Bisakah dia mengatasi rasa cintanya yang mendalam untuk Wahyu tanpa menghancurkan persahabatan mereka? Dengan pikiran yang syarat akan kebingungan, mereka melangkah pulang, masing-masing membawa beban yang semakin berat di hati. Wahyu menyadari bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ketegangan yang terus membara di antara mereka membuatnya merasa semakin terbebani. Dia memutuskan untuk berbicara dengan Nita dan Lucy, meskipun ketakutan akan reaksi mereka membuatnya ragu. Suatu sore, mereka bertiga duduk di tepi sungai, tempat favorit mereka selama KKN. Suara gemericik air dan kicauan burung menciptakan latar belakang yang indah. Tetapi suasana hati mereka jauh dari ceria. Udara sore yang sejuk membuat percakapan itu semakin berat, menambah rasa tegang yang sudah ada. Suara gemericik air dan kicauan burung menciptakan latar belakang yang indah, tetapi suasana hati mereka jauh dari ceria. Udara sore yang sejuk membuat percakapan itu semakin berat, menambah rasa tegang yang sudah ada. Aku tidak bisa memilih di antara kalian, kata Wahyu dengan suara lirih, berusaha menahan emosi yang hampir tak tertahankan. Kalian berdua sangat berarti bagiku, aku mencintai kalian dengan cara yang berbeda, tapi aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa salah satu dari kalian. Dia merasakan beratnya kata-kata yang baru saja diucapkannya, momen itu terasa sangat penting, tetapi juga menakutkan. Nita dan Lucy terkejut mendengar pengakuan Wahyu, jantung mereka berdebar lebih cepat, merasakan beratnya situasi ini. Aku tahu ini tidak biasa. Lanjut Wahyu, mengamati reaksi mereka. Tapi mungkin ada cara agar kita bisa bersama tanpa saling menyakiti. Dia berharap kata-katanya dapat memberikan secercah harapan di tengah kekacauan yang mereka hadapi. Nita menunduk, mencoba merenungkan kata-kata Wahyu di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Wahyu mencintainya, tetapi dia juga tahu bahwa Wahyu mencintai Lucy dengan cara yang berbeda. Rasa sakit dan kebingungan bercampur aduk di dalamnya. Dia merasa terjebak di antara cintanya kepada Wahyu dan rasa empati yang mendalam terhadap Lucy. Di sisi lain, Lucy, meskipun merasakan keanehan situasi ini, merasa bahwa dia tidak ingin kehilangan hubungan yang telah terjalin. Dia ingin mempertahankan persahabatan mereka dan berharap bisa menemukan cara untuk menjaga kedekatan ini. Kita adalah teman, dan aku tidak ingin merusak itu, pikirnya, berjuang untuk menemukan kata-kata yang tepat. Setelah beberapa saat terdiam,
Nita akhirnya mengangkat wajahnya, matanya yang lembab, memancarkan tekad. "Aku tidak tahu apakah ini akan berhasil," katanya pelan. "Tapi aku tidak ingin kita berpisah. Kita telah melalui begitu banyak bersama." Kata-katanya mengalir dari hati, mencerminkan kerinduannya untuk menjaga hubungan mereka tetap utuh, meskipun dalam situasi yang rumit. Lucy mengangguk setuju. Perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Dengan suara pelan, dia menambahkan, "Kita bisa mencoba, mungkin ada cara untuk menjadikan ini sebuah perjalanan yang indah, meskipun kita harus melalui ketidakpastian." Dia merasakan keberanian yang baru lahir dalam dirinya, sebuah keinginan untuk tidak menyerah pada persahabatan dan cinta yang telah terjalin. Wahyu menghela napas lega mendengar jawaban mereka. Meskipun dia tahu bahwa ini bukan solusi yang sempurna, dia merasa sedikit lebih tenang. "Jika kita bisa berkomunikasi dan saling memahami, mungkin kita bisa menemukan cara untuk menjalani ini bersama-sama," ujarnya, menatap kedua sahabatnya dengan penuh harapan. Dia bertekad untuk menjaga ketulusan perasaan ini tanpa menyakiti satu sama lain. Dengan keputusan yang sulit ini, mereka bertiga sepakat untuk berusaha menciptakan suatu ikatan yang berbeda, yang tidak hanya didasarkan pada cinta, tetapi juga pada persahabatan yang telah terjalin selama ini. Mereka menyadari bahwa perjalanan ini akan penuh tantangan, tetapi dengan saling mendukung, mereka percaya bahwa mereka bisa menghadapi apapun yang akan datang. Saat matahari mulai terbenam, memancarkan cahaya keemasan di atas sungai, mereka merasakan secercah harapan untuk masa depan yang lebih baik. Suasana di sekitar mereka berubah, seolah alam pun menyetujui keputusan yang telah mereka ambil. Dalam hati masing-masing, mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan menghadapi perjalanan ini bersama. Setelah percakapan itu, mereka memutuskan untuk mencoba menjalani hubungan ini bersama. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, tetapi mereka sepakat untuk saling mendukung dan jujur satu sama lain. Meskipun perasaan cemburu dan ketidakpastian pasti ada, mereka berkomitmen untuk mengatasi semua itu melalui komunikasi terbuka. Setiap orang berusaha untuk lebih memahami satu sama lain, menjalin percakapan yang lebih dalam, dan berusaha untuk tidak terjebak dalam pikiran negatif. Hari-hari di Valerie terus berjalan. Suasana di antara mereka bertiga berubah, menjadi lebih dalam dan lebih kompleks. Momen-momen kecil mulai terasa lebih berarti, senyuman yang saling dibagikan, tawa yang terdengar di tengah kesibukan mereka, dan tatapan penuh pengertian saat salah satu dari mereka mengalami kesulitan. Cinta mereka berkembang dengan cara yang tak biasa, seiring dengan penyesuaian yang harus mereka lakukan. Wahyu merasa sangat beruntung memiliki dua wanita yang luar biasa di sisinya. Dia berusaha untuk adil dan seimbang dalam memberi perhatian kepada Nita dan Lucy, memastikan bahwa keduanya merasa dihargai dan dicintai. Dia menyadari bahwa meskipun situasi ini rumit, kehadiran mereka memberi kekuatan baru. Setiap kali dia melihat Nita yang ceria atau Lucy yang bersemangat, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Nita, meskipun terkadang merasakan cemburu yang tidak bisa dihindari, mulai belajar untuk menyalurkan perasaannya ke arah yang lebih positif. Dia menemukan kenyamanan dalam hubungan ini, merasakan kehangatan dan dukungan yang datang dari Wahyu dan Lucy setiap kali mereka bersama. Nita berusaha untuk terbuka dan berbagi perasaannya, menjadikan komunikasi sebagai alat untuk memperkuat ikatan di antara mereka. Dia mengingatkan dirinya bahwa mereka bertiga adalah tim, saling mendukung dalam setiap langkah yang diambil. Di sisi lain, Lucy juga mulai merasa nyaman dengan dinamika baru ini. Meskipun awalnya dia merasa terjebak antara dua perasaan, dia sekarang menyadari bahwa ada keindahan dalam cinta yang tidak biasa ini. Dia menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan mereka, merasakan bahwa cinta tidak harus eksklusif. Setiap kali dia melihat Nita dan Wahyu saling tersenyum, dia merasa bahwa hubungan mereka bukanlah tentang memiliki, tetapi tentang saling berbagi dan menghargai satu sama lain.
Malam-malam di Weleri semakin berwarna dengan kehadiran mereka. Mereka menghabiskan waktu di bawah bintang-bintang, bercengkerama di tepi sungai, dan merencanakan kegiatan bersama dengan penduduk desa. Dalam setiap kegiatan, mereka saling mendukung dan berusaha menciptakan kenangan indah. Wahyu kadang-kadang mengajak mereka berdua untuk berpartisipasi dalam permainan lokal, menciptakan suasana yang ceria dan penuh tawa. Namun, di balik semua itu, tantangan tetap ada. Rasa cemburu masih kadang-kadang muncul, terutama saat Nita melihat Wahyu dan Lucy berbincang lebih akrab. Di sisi lain, Lucy juga merasakan hal yang sama ketika melihat Wahyu memberikan perhatian lebih kepada Nita. Meskipun mereka telah sepakat untuk saling jujur, ada kalanya emosi menguasai akal sehat, menciptakan keraguan dalam hati mereka. Malam yang penuh bintang menjadi waktu bagi mereka untuk berbicara terbuka. Mereka duduk melingkar di tepi sungai, membahas perasaan dan kekhawatiran yang mereka rasakan. Aku merasa cemburu ketika melihat kalian berdua tertawa, kata Nita, suaranya penuh ketulusan. Tapi aku juga tahu bahwa kita bisa saling mendukung dalam hal ini. Wahyu mengangguk. Cemburu adalah hal yang wajar, kita hanya perlu berbicara tentangnya. Dia memandang Lucy. Kita tidak boleh membiarkan perasaan ini mengganggu hubungan kita. Lucy menambahkan, aku juga merasakannya. Tapi kita harus ingat bahwa kita berada di sini untuk satu sama lain. Mari kita terus berkomunikasi dan berbagi perasaan kita. Mereka sepakat untuk tetap terbuka, berusaha menjaga kepercayaan dan rasa saling menghormati di antara mereka. Seiring waktu berlalu, mereka mulai memahami bahwa cinta bisa mengambil berbagai bentuk. Mereka belajar untuk menerima satu sama lain, merangkul ketidakpastian dan keunikan hubungan mereka. Dalam perjalanan ini, mereka menemukan kekuatan baru dan kedalaman yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dalam setiap tawa dan setiap percakapan, mereka mulai merasakan bahwa cinta yang tak biasa ini mungkin adalah apa yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang bersama. Setelah program KKN berakhir, mereka bertiga kembali ke kota untuk melanjutkan kuliah. Kembali ke rutinitas yang familiar membuat mereka merasa nyaman, tetapi tantangan baru segera muncul. Hubungan mereka yang unik mulai menarik perhatian teman-teman di kampus, dan tidak semua orang bisa menerima kenyataan ini. Kebersamaan yang mereka nikmati di Weleri kini terancam oleh pandangan dan penilaian orang lain. Pada awalnya, mereka memilih untuk merahasiakan hubungan ini dari publik, hanya sahabat-sahabat terdekat yang tahu, termasuk Reza, sahabat dekat mereka. Ketika Reza mendengar kisah mereka, dia terkejut, tetapi seiring berjalannya waktu, dia segera menerima hubungan tersebut dengan lapang dada. Yang penting kalian bahagia, ujarnya sambil tersenyum, memberi dukungan yang mereka butuhkan. Dukungan Reza memberikan sedikit ketenangan di tengah keraguan yang mulai melanda. Namun, seiring waktu, gosip mulai beredar di kampus. Beberapa teman mereka yang merasa penasaran mulai membicarakan hubungan ini di belakang mereka, menyebarkan rumor dan spekulasi. Tekanan sosial semakin besar, dan berita tentang cinta yang tak biasa ini mulai menarik perhatian yang tidak diinginkan. Beberapa mahasiswa lain mulai menganggap hubungan mereka aneh, dan komentar-komentar negatif mulai terdengar. Meskipun mereka mencoba untuk tetap fokus pada pendidikan mereka, hal-hal ini mulai memengaruhi suasana hati dan ketenangan batin masing-masing. Wahyu, Nita, dan Lucy tahu bahwa mereka harus kuat menghadapi semua ini. Di suatu malam, mereka berkumpul di kafe kampus, mencoba mendiskusikan situasi yang sedang mereka hadapi. Suasana di dalam kafe hangat, tetapi di antara mereka ada ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Aku merasa semakin sulit untuk berbaur dengan teman-teman kita, keluh Nita, menatap cangkir kopi di depannya. Setiap kali mereka membicarakan kita, aku merasa seolah-olah kita jadi bahan tertawaan. Benar, kata Lucy setuju dan seraya menggigit bibirnya. Rasanya sangat tidak nyaman. Aku tidak ingin hubungan kita dinilai dari sudut pandang orang lain.
Wahyu menghela napas, merasakan beban yang sama. Kita harus ingat bahwa ini adalah tentang kita, bukan tentang apa yang orang lain pikirkan. Kita harus saling mendukung dan tidak membiarkan pendapat orang lain merusak hubungan ini. Mereka sepakat untuk tetap bersatu, memperkuat ikatan mereka dengan saling mendengarkan dan memberi dukungan satu sama lain. Dalam hati, mereka tahu bahwa tantangan ini akan menguji kekuatan hubungan mereka, tetapi mereka bertekad untuk menghadapinya bersama. Namun, tidak lama setelah pertemuan itu, mereka menghadapi situasi yang lebih rumit. Suatu hari, saat mereka sedang duduk bersama di taman kampus, sekelompok teman sekelas mendekati mereka. "Hei, kalian bertiga. Dengar-dengar, kalian punya hubungan unik, ya?" Salah satu dari mereka memulai dengan nada bercanda. Tetapi ada kesan merendahkan di balik senyumnya. Mendengar komentar itu, Nita merasa hatinya bergetar. Ini bukan lelucon. Dia menjawab tegas, berusaha mempertahankan harga diri mereka. Lucy, yang biasanya ceria, kini tampak tegang. Tetapi dia berusaha untuk tidak membiarkan emosinya menguasai. Wahyu berdiri, menatap teman-teman mereka dengan serius. "Kita tidak perlu menjelaskan diri kita kepada kalian. Apa yang kami jalani adalah pilihan kami," ujarnya dengan tegas. Mereka meninggalkan tempat itu dengan perasaan campur aduk marah, sedih, dan bingung. Namun, di dalam hati mereka, ada satu kesadaran yang muncul. Mereka tidak bisa terus-menerus menghindari pandangan orang lain. Mereka harus belajar untuk menghadapi dunia luar dan membela pilihan mereka, terlepas dari penilaian orang lain. Seiring waktu, mereka berusaha untuk menunjukkan kepada teman-teman mereka bahwa cinta bisa mengambil berbagai bentuk. Mereka mulai lebih terbuka tentang hubungan mereka, menjelaskan dinamika yang ada dan bagaimana mereka saling menghargai satu sama lain. Dukungan Reza dan beberapa teman lainnya membantu mereka untuk merasa lebih kuat, meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi. Dalam perjalanan ini, mereka belajar bahwa cinta yang mereka jalani adalah sesuatu yang istimewa. Meskipun tidak mudah, mereka tidak akan menyerah dengan saling mendukung. Mereka bertekad untuk menghadapi dunia luar dengan kepala tegang, siap untuk menunjukkan bahwa cinta sejati dapat bertahan di tengah-tengah kritik dan ketidakpahaman. Masalah terbesar datang saat mereka harus menghadapi keluarga masing-masing. Nita sangat cemas tentang bagaimana orang tuanya akan bereaksi. Dia tahu bahwa keluarganya memiliki pandangan konservatif tentang cinta dan pernikahan, dan takut jika mereka tidak dapat menerima keputusannya. Dalam benaknya, dia membayangkan berbagai skenario yang bisa terjadi, dari penolakan keras hingga momen ketegangan yang tidak nyaman. Setelah beberapa malam merenung, Nita akhirnya memutuskan untuk mengundang kedua orang tuanya untuk makan malam. Dia merasa ini adalah langkah yang tepat untuk memperkenalkan hubungan yang telah dia jalani dengan Wahyu dan Lucy. Dengan hati-hati, dia merencanakan segala sesuatunya, dari menu makanan hingga cara dia akan membuka pembicaraan. Malam itu, dia mengenakan gaun favoritnya, berharap bisa menunjukkan sisi dirinya yang bahagia dan dewasa. Saat makan malam berlangsung, suasana terasa tegang. Nita mencoba untuk tetap tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. Setelah makan malam selesai, dia tahu inilah saatnya. Dengan suara bergetar, dia mulai menceritakan tentang hubungannya dengan Wahyu dan Lucy. "Bu, Ayas, aku ingin berbicara tentang seseorang yang sangat berarti bagiku. Ada dua orang sebenarnya. Aku menjalin hubungan dengan Wahyu dan Lucy," ungkapnya, berusaha menahan rasa takut yang menggerogoti hatinya. Ayahnya langsung menolak tanpa ragu, ekspresinya menunjukkan kemarahan dan ketidakpuasan. "Ini tidak bisa diterima, Nita. Kau tidak bisa menjalani hidup seperti ini. Ini bertentangan dengan nilai-nilai yang kami ajarkan padamu," teriaknya, membuat Nita merasa hatinya tertegun. Dia tidak pernah melihat ayahnya seputih ini sebelumnya dan rasa sakit yang mendalam menyelimuti jiwanya. Sementara itu, ibunya berbicara lebih lembut, mencoba untuk mengerti dari sudut pandangnya. "Nita,
Jika ini pilihan hidupmu, kami akan mencoba memahaminya. Yang penting kau bahagia, ujarnya dengan nada yang lebih menenangkan. Meskipun ini bukan jawaban yang dia harapkan, dukungan ibunya memberi Nita harapan bahwa keluarganya pada akhirnya akan mengerti. Namun, ayahnya masih sulit menerima, dan suasana di ruangan itu terasa semakin berat. Nita merasa tertegun antara rasa cinta dan tanggung jawab kepada keluarganya. Dia merasakan betapa beratnya untuk berdiri di antara dua dunia yang sangat berbeda, cinta yang tulus dan harapan keluarganya. Setelah makan malam, Nita pergi ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Dia merasa hancur karena ayahnya tidak menerima hubungan itu, tetapi di sisi lain, dia merasa bersyukur atas dukungan ibunya. Di dalam kegelapan kamarnya, dia mulai merenungkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Akankah dia berjuang untuk cinta yang dia yakini, atau akankah dia memilih untuk mengikuti harapan keluarganya? Di saat yang sama, Wahyu dan Lucy merasakan dampak dari keputusan Nita. Mereka khawatir akan apa yang akan terjadi jika Nita tidak mendapatkan dukungan dari keluarganya. Mereka berdua tahu bahwa hubungan mereka tidak hanya melibatkan mereka, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar. Meskipun mereka saling mencintai, kekhawatiran akan dampak keputusan ini membuat mereka semakin tegang. Malam itu, Nita menghubungi Wahyu dan Lucy. "Aku berbicara dengan orang tuaku," ujarnya dengan suara pelan. Dan tidak semua dari mereka bisa menerima. Tapi ibu berjanji untuk mencoba memahaminya. Wahyu dan Lucy berusaha memberikan dukungan, meskipun mereka juga merasakan ketidakpastian. "Kami akan selalu ada di sini untukmu," kata Wahyu, berusaha menenangkan Nita. "Kami akan menghadapi semua ini bersama-sama," Lucy menambahkan, menegaskan komitmen mereka satu sama lain. Setelah malam yang penuh emosional itu, Nita merasa sedikit lebih kuat. Meskipun perjalanannya tidak akan mudah, dia bertekad untuk memperjuangkan cinta yang dia yakini. Dukungan dari Wahyu dan Lucy memberikan kekuatan baru, dan meskipun mereka tahu ada banyak rintangan di depan, mereka berkomitmen untuk melewati semua itu bersama-sama, berharap bahwa cinta mereka pada akhirnya akan diterima, tidak hanya oleh diri mereka sendiri, tetapi juga oleh orang-orang terkasih di sekitar mereka. Setelah menghadapi berbagai tantangan, mereka bertiga semakin yakin bahwa mereka bisa menjalani hubungan ini. Meskipun banyak rintangan yang harus dilalui, mereka belajar untuk saling mendukung dan menguatkan. Komunikasi yang terbuka dan kejujuran membuat mereka semakin dekat satu sama lain, dan cinta yang mereka miliki semakin dalam. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, berbicara tentang impian dan harapan yang ingin mereka capai. Di tengah kesibukan kuliah dan kegiatan sehari-hari, momen-momen kecil yang mereka bagi menjadi sangat berarti. Mereka merayakan keberhasilan satu sama lain, menghadapi kesulitan bersama, dan mencari cara untuk menciptakan kenangan indah. Ketiga hati ini, meskipun terikat dalam cara yang tidak biasa, kini menemukan harmoni dalam perbedaan mereka. Pada suatu malam yang tenang di desa Weleri, di tempat yang menjadi saksi perjalanan cinta mereka, Wahyu merasakan dorongan hati yang kuat untuk mengungkapkan komitmennya secara lebih serius. Suasana malam dipenuhi dengan bintang-bintang berkilauan dan angin sepoi-sepoi yang lembut. Wahyu merasa saat yang tepat untuk mengambil langkah besar. Dia mengeluarkan 2 cincin dari sakunya dengan tangan bergetar dan memandang Nita serta Lucy dengan tatapan penuh emosi. "Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kalian berdua," ujarnya dengan suara bergetar. "Maukah kalian menikah denganku?" Nita dan Lucy terdiam sejenak, merasakan gelombang emosi yang luar biasa. Air mata bahagia mengalir di pipi mereka saat mereka menyadari betapa berarti momen ini bagi mereka. Ini bukan hanya sekadar lamaran. Ini adalah pengakuan cinta yang tulus dan keinginan untuk menjalani hidup bersama dalam satu ikatan. Nita, dengan suara yang penuh haru, menjawab, "Ya, aku mau." Lucy, yang tidak bisa menahan tangis bahagianya, mengangguk sambil tersenyum. "Tentu saja, aku mau, Wahyu." Dengan penuh kasih, Wahyu menyematkan cincin ke jari mereka, dan seolah dunia di sekitar mereka menghilang. Di saat itu, hanya ada mereka bertiga,
saling berbagi kebahagiaan yang tak terlukiskan. Tawa dan air mata bercampur, menciptakan momen magis yang akan selalu mereka ingat. Setelah lamaran itu, mereka duduk bersama di bawah sinar bulan, merencanakan masa depan yang akan mereka jalani bersama. Nita dan Lucy berbagi impian mereka, mulai dari tempat tinggal, karir, hingga anak-anak yang ingin mereka miliki. Meskipun mereka menyadari bahwa jalan ke depan tidak akan selalu mulus, komitmen mereka untuk saling mendukung menjadi fondasi yang kuat. Malam itu, mereka merasakan keajaiban cinta yang tidak biasa ini. Meskipun tantangan mungkin akan terus ada, mereka bertekad untuk terus bersama, menempuh jalan ini dengan kebersamaan dan cinta yang tulus. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, tetapi dengan hati yang bersatu. Mereka siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dalam keheningan malam, di bawah langit yang berbintang, mereka merasakan sebuah harapan baru yang menyala. Dengan cinta yang mengikat mereka, mereka melangkah ke masa depan yang penuh dengan kemungkinan dan petualangan. Perjalanan cinta mereka, yang awalnya terlihat rumit dan penuh tantangan, kini terlihat indah dan penuh harapan. Setelah lamaran yang mengubah segalanya, kehidupan Wahyu, Nita, dan Lucy menjadi lebih penuh warna. Mereka menemukan diri mereka dalam rutinitas baru yang dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan. Meskipun mereka tetap sibuk dengan kuliah dan tanggung jawab masing-masing, setiap hari terasa lebih berarti dengan kehadiran satu sama lain. Pagi-pagi sekali, ketiganya seringkali bertemu di kafe dekat kampus untuk sarapan bersama. Aroma kopi yang baru diseduh dan roti panggang yang masih hangat menciptakan suasana yang nyaman. Sambil menikmati makanan mereka, mereka berbagi cerita tentang rencana hari itu, harapan, dan impian masa depan. Suasana di kafe selalu dipenuhi tawa dan canda, membuat mereka merasa seperti keluarga. Di kampus, mereka berusaha saling mendukung dalam belajar. Nita, yang memiliki ketertarikan lebih dalam di bidang seni, seringkali membantu Wahyu dan Lucy dengan proyek-proyek kreatif. Di sisi lain, Wahyu, yang memiliki keahlian dalam teknologi, membantu mereka berdua dengan tugas-tugas yang membutuhkan analisis data. Kebersamaan dalam belajar ini semakin memperkuat ikatan mereka, dan mereka merasa semakin terhubung satu sama lain. Malam hari, mereka sering menghabiskan waktu di rumah Nita atau Lucy, mengerjakan tugas kuliah sambil berbagi camilan. Dalam momen-momen santai itu, mereka juga merencanakan desain untuk pernikahan mereka yang akan datang. Diskusi mengenai tema pernikahan, lokasi, dan undangan menjadi topik hangat yang menambah semangat mereka. Meskipun mereka tahu bahwa pernikahan adalah komitmen besar, mereka merasa siap untuk melangkah ke tahap berikutnya bersama. Hari-hari berlalu, dan meskipun ada tantangan di dunia luar, ketiganya berusaha menjaga suasana hati tetap positif. Mereka terus membangun kepercayaan dan komunikasi yang kuat. Setiap kali ada komentar negatif dari orang lain, mereka selalu menemukan cara untuk saling mendukung, mengingatkan bahwa cinta mereka adalah yang terpenting. Di akhir pekan, mereka menjadikan waktu bersama sebagai momen untuk bersenang-senang. Seringkali mereka pergi ke tempat-tempat baru di kota, menjelajahi kafe-kafe unik, atau menghadiri acara budaya. Suatu malam, mereka bahkan mengunjungi pertunjukan musik di alun-alun kota, di mana mereka menari dan bernyanyi bersama, merasakan kebebasan dan kegembiraan. Meskipun semuanya terasa indah, mereka juga menghadapi tantangan. Kadang-kadang, Nita masih merasa cemas tentang reaksi keluarganya terhadap hubungan ini, sementara Lucy berjuang dengan rasa cemburu yang kadang muncul. Namun, mereka belajar untuk berbicara tentang perasaan ini. Setiap kali ada ketegangan, mereka menjadikannya sebagai kesempatan untuk saling mendengarkan dan memahami. Saat mereka merayakan momen-momen kecil dalam hidup mereka, seperti ulang tahun atau pencapaian akademis, mereka merasa semakin dekat. Mereka seringkali mengadakan perayaan kecil di rumah salah satu dari mereka, mengundang teman-teman terdekat untuk berbagi kebahagiaan. Ketiga hati yang saling mencintai ini menciptakan atmosfer yang hangat, dan semua orang yang berada di sekitar mereka merasakan cinta yang tulus. Dengan berjalannya waktu, Wahyu, Nita, dan Lucy menemukan keseimbangan baru
dalam kehidupan mereka. Mereka belajar untuk menjalani hari-hari dengan penuh kasih, saling mendukung, dan mengingatkan satu sama lain akan kekuatan cinta yang telah mereka bangun dengan setiap tantangan yang dihadapi. Mereka semakin kuat dan lebih yakin bahwa mereka akan mampu menghadapi apapun yang akan datang bersama-sama. Setelah lamaran yang mengubah segalanya, kehidupan Wahyu, Nita, dan Lucy menjadi lebih penuh warna. Mereka menemukan diri mereka dalam rutinitas baru yang dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan, meskipun mereka tetap sibuk dengan kuliah dan tanggung jawab masing-masing. Setiap hari terasa lebih berarti dengan kehadiran satu sama lain. Pagi-pagi sekali, ketiganya seringkali bertemu di kafe dekat kampus untuk sarapan bersama. Aroma kopi yang baru diseduh dan roti panggang yang masih hangat menciptakan suasana yang nyaman. Sambil menikmati makanan mereka berbagi cerita tentang rencana hari itu, harapan, dan impian masa depan. Suasana di kafe selalu dipenuhi tawa dan canda, membuat mereka merasa seperti keluarga. Di kampus, mereka berusaha saling mendukung dalam belajar. Nita, yang memiliki ketertarikan lebih dalam di bidang seni, seringkali membantu Wahyu dan Lucy dengan proyek-proyek kreatif. Di sisi lain, Wahyu, yang memiliki keahlian dalam teknologi, membantu mereka berdua dengan tugas-tugas yang membutuhkan analisis data. Kebersamaan dalam belajar ini semakin memperkuat ikatan mereka, dan mereka merasa semakin terhubung satu sama lain. Malam hari, mereka sering menghabiskan waktu di rumah Nita atau Lucy, mengerjakan tugas kuliah sambil berbagi camilan. Dalam momen-momen santai itu, mereka juga merencanakan desain untuk pernikahan mereka yang akan datang. Diskusi mengenai tema pernikahan, lokasi, dan undangan menjadi topik hangat yang menambah semangat mereka. Meskipun mereka tahu bahwa pernikahan adalah komitmen besar, mereka merasa siap untuk melangkah ke tahap berikutnya bersama. Hari-hari berlalu, dan meskipun ada tantangan di dunia luar, ketiganya berusaha menjaga suasana hati tetap positif. Mereka terus membangun kepercayaan dan komunikasi yang kuat. Setiap kali ada komentar negatif dari orang lain, mereka selalu menemukan cara untuk saling mendukung, mengingatkan bahwa cinta mereka adalah yang terpenting. Di akhir pekan, mereka menjadikan waktu bersama sebagai momen untuk bersenang-senang. Seringkali mereka pergi ke tempat-tempat baru di kota, menjelajahi kafe-kafe unik, atau menghadiri acara budaya. Suatu malam, mereka bahkan mengunjungi pertunjukan musik di alun-alun kota, di mana mereka menari dan bernyanyi bersama, merasakan kebebasan dan kegembiraan. Meskipun semuanya terasa indah, mereka juga menghadapi tantangan. Kadang-kadang, Nita masih merasa cemas tentang reaksi keluarganya terhadap hubungan ini, sementara Lucy berjuang dengan rasa cemburu yang kadang muncul. Namun, mereka belajar untuk berbicara tentang perasaan ini. Setiap kali ada ketegangan, mereka menjadikannya sebagai kesempatan untuk saling mendengarkan dan memahami. Saat mereka merayakan momen-momen kecil dalam hidup mereka, seperti ulang tahun atau pencapaian akademis, mereka merasa semakin dekat. Mereka seringkali mengadakan perayaan kecil di rumah salah satu dari mereka, mengundang teman-teman terdekat untuk berbagi kebahagiaan. Ketiga hati yang saling mencintai ini menciptakan atmosfer yang hangat, dan semua orang yang berada di sekitar mereka merasakan cinta yang tulus. Dengan berjalannya waktu, Wahyu, Nita, dan Lucy menemukan keseimbangan baru dalam kehidupan mereka. Mereka belajar untuk menjalani hari-hari dengan penuh kasih, saling mendukung, dan mengingatkan satu sama lain akan kekuatan cinta yang telah mereka bangun dengan setiap tantangan yang dihadapi. Mereka semakin kuat dan lebih yakin bahwa mereka akan mampu menghadapi apapun yang akan datang bersama-sama. Minggu-minggu akhir di Desa Waleri terasa seperti perpaduan antara kebahagiaan dan kesedihan. Wahyu, Nita, dan Lucy mulai merasakan betapa cepatnya waktu berlalu, dan momen-momen berharga yang mereka habiskan di desa semakin mendekati akhir. Mereka tahu bahwa perjalanan KKN mereka akan segera berakhir, tetapi mereka bertekad untuk memanfaatkan setiap detik yang tersisa. Selama minggu-minggu terakhir ini, mereka semakin terlibat dalam kegiatan desa. Mereka berusaha meninggalkan jejak positif, tidak hanya dalam bentuk program yang telah mereka jalankan,
tetapi juga dalam hubungan yang telah mereka bangun dengan penduduk setempat. Wahyu dan Lucy memimpin pelatihan untuk anak-anak di sekolah, mengajarkan mereka tentang teknologi dasar, sementara Nita menyelenggarakan kelas seni untuk ibu-ibu di desa, mengajak mereka untuk mengekspresikan diri melalui seni. Minggu terakhir menjelang penutupan program KKN mereka dipenuhi dengan acara perpisahan. Penduduk desa mengadakan sebuah pesta untuk merayakan keberhasilan program mereka dan untuk mengucapkan terima kasih atas semua usaha yang telah dilakukan. Suasana pesta dipenuhi dengan tawa, musik, dan tarian tradisional. Wahyu, Nita, dan Lucy merasa terharu melihat betapa mereka dihargai oleh komunitas yang telah mereka layani. Saat malam tiba dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit, mereka berkumpul bersama penduduk desa di halaman balai desa. Nita, dengan penuh perasaan, berbicara di depan semua orang. Kami sangat berterima kasih atas sambutan hangat dan cinta yang telah kalian berikan kepada kami. Valerie telah mengajarkan kami banyak hal, dan kami akan selalu mengingat kalian dalam hati kami. Lucy menambahkan, kami berharap semua program yang telah kami jalankan dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi desa ini. Dengan tepuk tangan meriah, para penduduk desa mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas kerja keras yang telah dilakukan. Di tengah momen haru itu, Wahyu mengajak Nita dan Lucy untuk melangkah ke tengah kerumunan. Dia merasakan dorongan untuk mengungkapkan rasa syukurnya secara langsung. Tanpa kalian berdua, pengalaman ini tidak akan sama. Kalian adalah bagian dari perjalanan ini, dan aku tidak akan pernah melupakan semua kenangan yang telah kita buat bersama, katanya dengan tulus. Malam itu, sambil menikmati makanan tradisional yang telah disiapkan, mereka berbagi cerita dan tertawa, merasakan kebersamaan yang semakin erat. Namun, di sudut hati mereka, ada rasa sedih yang tak terhindarkan ketika pesta berakhir. Mereka menyadari bahwa waktu mereka di desa ini sudah hampir berakhir. Setelah pesta, mereka duduk berempat, Wahyu, Nita, Lucy, dan Pak Joko di teras rumah sederhana di desa, menikmati ketenangan malam. Pak Joko, yang telah menjadi sosok ayah bagi mereka, memandang mereka dengan penuh kasih. Kalian telah memberikan banyak kebaikan untuk desa ini. Jangan lupakan kami di sini. Kapanpun kalian kembali, pintu kami akan selalu terbuka, katanya, membuat hati mereka bergetar. Keesokan harinya, saat mereka bersiap untuk meninggalkan Valerie, mereka mengunjungi tempat-tempat yang memiliki kenangan khusus, dari ladang di mana mereka membantu petani, hingga tepi sungai tempat mereka berbagi tawa dan cerita. Di setiap sudut, bisa menyimpan cerita dan momen berharga yang akan selalu mereka kenang. Saat mobil mereka melaju menjauh dari desa, ketiganya merasakan campuran emosi, meskipun mereka akan merindukan Valerie dan semua orang yang mereka cintai di sana. Mereka tahu bahwa pengalaman ini telah mengubah hidup mereka selamanya, dengan harapan dan rasa syukur. Mereka berjanji untuk tetap berhubungan dan untuk kembali suatu saat nanti, membawa cinta dan kenangan dari desa yang telah menjadi rumah kedua bagi mereka. Perjalanan pulang mereka dimulai dengan perasaan campur aduk. Meskipun Valerie telah menjadi rumah kedua bagi mereka, kehidupan nyata menunggu di luar sana, dan mereka harus menghadapi kenyataan yang telah lama ditinggalkan. Mobil yang membawa mereka melaju perlahan, menyisakan pemandangan indah desa yang perlahan menghilang di belakang. Mereka bertiga duduk di kursi belakang dalam keheningan yang penuh refleksi. Saat melintasi jalanan yang familiar, masing-masing dari mereka terbenam dalam pikiran. Nita memikirkan tentang bagaimana dia akan menjelaskan kepada keluarganya tentang semua pengalaman yang telah dia lalui. Dia merasa sedikit cemas, apakah orang tuanya akan mengerti betapa berarti KKN itu bagi dirinya? Di sampingnya, Lucy memikirkan masa-masa indah yang mereka habiskan bersama, menyusun rencana untuk mengunjungi satu sama lain di akhir pekan. Dia tahu bahwa meskipun mereka tidak lagi berada di Valerie, ikatan yang mereka bentuk akan tetap kuat. Wahyu, yang duduk di depan, memandang jalan yang dilalui dengan penuh harapan. Dia tahu bahwa tantangan baru menanti, tetapi dia juga merasa bersemangat untuk membagikan pengalaman mereka kepada teman-teman di kampus. Di dalam hatinya, dia bertekad untuk tetap menjaga hubungan ini. Tidak peduli seberapa sulit keadaan di dunia luar, ketiga hati ini
meskipun terpisah oleh jarak fisik, akan terus terhubung oleh cinta dan kenangan yang telah mereka bangun bersama. Setibanya di kota, mereka merasakan suasana yang berbeda, kebisingan kendaraan, dan hiruk-pikuk aktivitas sehari-hari, membuat mereka teringat bahwa mereka kini kembali ke kehidupan yang lebih sibuk. Masing-masing dari mereka mengucapkan selamat tinggal dan berjanji untuk segera bertemu lagi. Setelah berpelukan, mereka melangkah ke arah yang berbeda, menuju rumah masing-masing dengan perasaan berat di hati. Nita tiba di rumah dan disambut hangat oleh orang tuanya. Mereka tampak khawatir dengan kepergiannya dan sangat menantikan kisah-kisah yang akan dia bagikan. Setelah makan malam, Nita duduk bersama mereka di ruang tamu, menceritakan pengalaman kakaknya. Mia mencoba menjelaskan bagaimana dia tumbuh dan belajar dari desa, serta hubungan yang dia jalin dengan Wahyu dan Lucy. Orang tuanya mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun masih ada keraguan di mata ayahnya. Sementara itu, Lucy sampai di rumah dan langsung disambut oleh keluarganya. Mereka sangat senang melihatnya kembali, tetapi Lucy merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Dia berusaha menyimpan rasa rindu terhadap Valerie dan pengalaman bersama Wahyu dan Nita. Dia mulai berbagi cerita tentang petualangannya di desa, menjelaskan tentang hubungan yang dia jalani. Keluarganya tampak terkejut, tetapi mereka menghargai kejujurannya. Wahyu pulang ke rumah dengan penuh semangat. Dia langsung menceritakan pengalaman KKN kepada orang tuanya. Dia membahas tentang proyek yang mereka jalankan, serta pentingnya hubungan yang telah terjalin dengan Nita dan Lucy, meskipun awalnya orang tuanya skeptis. Mereka akhirnya dapat melihat betapa berarti pengalaman itu bagi Wahyu. Malam itu, saat mereka berbaring di tempat tidur masing-masing, ketiganya tidak dapat menghindari perasaan rindu. Mereka mulai merindukan kebersamaan yang penuh tawa, kenangan indah di Valerie, dan rasa aman yang mereka rasakan saat bersama dalam benak mereka. Terbersit harapan untuk merencanakan pertemuan berikutnya. Hari-hari berlalu, dan meskipun kehidupan kembali ke rutinitas, Wahyu, Nita, dan Lucy berusaha untuk tetap terhubung. Mereka membuat grup chat di aplikasi pesan untuk berbagi cerita, foto, dan mengatur pertemuan. Rindu akan satu sama lain menjadi dorongan untuk terus berkomunikasi, berbagi impian, dan rencana untuk masa depan. Kembali ke rumah masing-masing membawa tantangan baru, tetapi pengalaman KKN di Valerie telah membentuk mereka menjadi individu yang lebih kuat. Mereka belajar untuk menghadapi dunia dengan kepala tegak dan berkomitmen untuk menjaga cinta dan persahabatan yang telah terjalin dalam hati mereka. Valerie akan selalu menjadi bagian dari cerita cinta yang tak biasa ini, dan mereka siap untuk menghadapi apapun yang akan datang bersama-sama. Setelah kembali dari desa Valerie, Wahyu, Nita, dan Lucy harus menghadapi tugas penting, menyusun laporan KKN. Tugas ini tidak hanya sebagai formalitas, tetapi juga sebagai cara untuk merefleksikan pengalaman mereka selama program tersebut. Mereka tahu bahwa laporan ini harus mencakup semua aspek kegiatan yang telah mereka lakukan, serta dampak yang ditinggalkan di desa. Mereka sepakat untuk bertemu di salah satu rumah Nita pada akhir pekan. Dengan semangat dan sedikit rasa cemas, mereka membawa catatan, foto, dan materi lainnya yang telah mereka kumpulkan selama di Valerie. Begitu sampai di rumah Nita, mereka langsung mengatur meja dengan laptop dan dokumen yang diperlukan. Baiklah, kita harus mulai dari pengantar dan latar belakang, kata Nita, membuka diskusi. Kita perlu menjelaskan tujuan KKN kita di Valerie dan bagaimana kita terlibat dengan komunitas. Wahyu dan Lucy mengangguk setuju, sementara Nita mulai mengetik. Mereka saling bergantian berbagi ide dan pengalaman yang mereka alami, memastikan setiap detail penting dimasukkan. Momen ini juga menjadi kesempatan bagi mereka untuk mengingat kembali kenangan indah yang telah mereka buat di desa. Setelah menyelesaikan bagian pengantar dan latar belakang, mereka beralih ke metode dan kegiatan yang telah dilakukan. Wahyu mengambil alih, menjelaskan secara rinci program-program yang mereka jalankan, mulai dari mengajar di sekolah hingga pelatihan untuk para petani. Dia mengingatkan betapa pentingnya keterlibatan mereka dalam membantu masyarakat setempat dan bagaimana hubungan itu memberi dampak positif bagi kedua belah pihak. Lucy kemudian melanjutkan
Dengan membahas kegiatan seni yang dia adakan untuk ibu-ibu di desa, dia menjelaskan bagaimana kelas seni membantu para wanita mengekspresikan diri dan menciptakan barang-barang kerajinan tangan yang dapat dijual. Ini bukan hanya tentang seni, tetapi juga tentang membangun kepercayaan diri mereka, ujarnya dengan semangat. Saat mereka melanjutkan penyusunan laporan, suasana semakin hangat, tawa dan canda mereka tidak terhindarkan saat mengenang momen-momen lucu dan menyentuh dari pengalaman di Wellery. Mereka berbagi foto-foto yang diambil selama program, melihat kembali kenangan indah yang telah dibangun di sana. Setelah menyelesaikan sebagian besar laporan, mereka berfokus pada hasil dan dampak kegiatan mereka. Kita harus menunjukkan bagaimana program ini memberikan manfaat bagi desa, kata Nita. Mereka mulai mengumpulkan data yang relevan, termasuk umpan balik dari penduduk desa, dan refleksi pribadi tentang bagaimana pengalaman KKN mengubah cara pandang mereka terhadap kehidupan dan masyarakat. Setelah beberapa jam bekerja sama, laporan KKN mereka mulai terbentuk menjadi dokumen yang solid. Dengan antusias, mereka meninjau kembali apa yang telah ditulis. Masing-masing dari mereka merasa bangga dengan hasil kerja keras mereka dan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pengalaman yang berharga. Setelah beberapa jam bekerja sama, laporan KKN mereka mulai terbentuk menjadi dokumen yang solid. Dengan antusias, mereka meninjau kembali apa yang telah ditulis. Masing-masing dari mereka merasa bangga dengan hasil kerja keras mereka dan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pengalaman yang berharga. Lucy dan Nita setuju, dan mereka mulai merencanakan inisiatif yang mungkin dapat mereka lakukan, baik secara individu maupun sebagai kelompok. Mereka berbicara tentang kemungkinan kembali ke Wellery, mengadakan acara atau pelatihan lebih lanjut, dan menjaga komunikasi dengan penduduk desa. Saat malam berakhir dan laporan KKN hampir selesai, mereka merasa bahwa proyek ini lebih dari sekadar tugas akademis. Ini adalah pengingat akan pertumbuhan, persahabatan, dan cinta yang telah mereka kembangkan selama di desa dengan hati yang penuh harapan. Mereka berkomitmen untuk terus menjaga hubungan dengan Wellery dan melanjutkan misi mereka untuk memberikan dampak positif. Akhirnya, laporan KKN mereka siap untuk diserahkan dan ketiganya merasa puas dengan hasil kerja mereka. Mereka berjanji untuk terus mendukung satu sama lain dalam perjalanan yang akan datang dengan tekad untuk menghadapi setiap tantangan dan meraih impian bersama. Setelah menyelesaikan laporan KKN, Wahyu, Nita, dan Lucy kini menghadapi tantangan baru yang tidak kalah besar, penyusunan skripsi, dengan berbagai pengalaman dan pembelajaran yang mereka dapatkan selama di Wellery. Mereka merasa lebih siap untuk menjalani proses ini. Meskipun demikian, tekanan dan tuntutan akademis yang harus dihadapi tetap membuat mereka cemas. Mereka sepakat untuk mengatur waktu pertemuan secara rutin di kafe dekat kampus. Kafe itu menjadi tempat favorit mereka, dengan suasana yang hangat dan nyaman, serta kopi yang menggugah semangat. Setiap pertemuan dimulai dengan saling berbagi kemajuan masing-masing. Dan kemudian mereka bekerja sama untuk merumuskan ide-ide penelitian yang akan dijadikan topik skripsi. Sepertinya kita harus fokus pada tema yang berkaitan dengan pengalaman kita di desa, kata Nita, membuka diskusi, mungkin tentang dampak pendidikan terhadap masyarakat desa atau pengembangan keterampilan bagi ibu-ibu di Wellery. Wahyu mengangguk setuju, itu ide yang bagus. Kita bisa menggunakan data yang kita kumpulkan selama KKN sebagai dasar penelitian kita. Lucy, yang selalu berpikir kreatif, menambahkan, bagaimana jika kita melakukan penelitian kuantitatif dan kualitatif? Kita bisa menyebarkan kuesioner dan juga melakukan wawancara dengan penduduk desa. Mereka mulai merancang rencana penelitian, menyusun pertanyaan yang relevan, dan strategi pengumpulan data. Setiap pertemuan di KF berlangsung produktif. Meskipun ada juga momen-momen tawa saat mereka saling bercanda dan mengingat kembali pengalaman lucu selama KKN. Seiring berjalannya waktu, mereka masing-masing mulai menulis bagian skripsi mereka. Nita fokus pada latar belakang dan tinjauan pustaka, berusaha menyusun argumen yang kuat tentang pentingnya pendidikan di desa. Wahyu, yang lebih tertarik pada analisis data, mengambil alih bagian metodologi dan analisis data. Lucy, yang memiliki keahlian dalam menulis, mengerjakan bagian pembahasan, berusaha menghubungkan hasil penelitian
dengan teori-teori yang relevan. Meskipun mereka bekerja secara terpisah, komunikasi tetap berjalan lancar. Setiap kali salah satu dari mereka mengalami kesulitan, yang lain akan siap memberikan dukungan. Suatu hari, saat mereka bertemu di kafe, Nita mengungkapkan kebingungannya tentang struktur laporan. "Aku merasa kesulitan untuk merangkai semua ini menjadi satu kesatuan yang utuh," keluhnya. Wahyu dengan bijak menjawab, "Cobalah untuk tidak memikirkan keseluruhan skripsi sekaligus, fokuslah pada satu bagian, dan perlahan-lahan semuanya akan terhubung." Lucy menambahkan, "Kita bisa saling membaca draft satu sama lain, ini bisa membantu kita untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda." Saat mereka melanjutkan penyusunan laporan, suasana semakin hangat, tawa dan canda mereka tidak terhindarkan saat mengenang momen-momen lucu dan menyentuh dari pengalaman di Wellery. Mereka berbagi foto-foto yang diambil selama program, melihat kembali kenangan indah yang telah dibangun di sana. Bersama-sama, mereka berusaha menyelesaikan skripsi dengan baik. Setiap minggu, mereka meluangkan waktu untuk merevisi dan memberikan umpan balik satu sama lain. Proses ini tidak hanya meningkatkan kualitas skripsi mereka, tetapi juga semakin mempererat hubungan mereka sebagai tim. Mereka merasakan kebersamaan yang kuat saat membantu satu sama lain mencapai tujuan akademis. Ketika tenggat waktu pengumpulan skripsi semakin mendekat, mereka merasakan tekanan yang meningkat. Namun, rasa saling percaya dan dukungan di antara mereka memberikan semangat baru. Malam-malam panjang dihabiskan di kafe, dengan kopi dan camilan menjadi teman setia mereka. Dalam momen-momen stres tersebut, mereka selalu menemukan cara untuk merayakan kemajuan kecil, memberi semangat satu sama lain. Akhirnya, saat hari pengumpulan skripsi tiba, mereka merasa campur aduk antara rasa cemas dan harapan. Masing-masing dari mereka memeriksa laporan akhir satu sama lain dengan seksama, memastikan semua detail sudah sesuai saat mereka berdiri di depan ruang pengumpulan skripsi. Mereka saling berpegangan tangan, merasakan dukungan yang menguatkan. "Tidak peduli apapun hasilnya, kita sudah melakukan yang terbaik," kata Wahyu dengan tegas. Nita dan Lucy mengangguk, merasa tenang dengan komitmen satu sama lain. Mereka memasukkan skripsi mereka ke dalam kotak pengumpulan, menandai akhir dari perjalanan panjang ini. Dengan rasa syukur dan bahagia, mereka meninggalkan kafe untuk merayakan pencapaian mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan akademis mereka masih panjang, tetapi saat itu, mereka merayakan keberhasilan ini bersama-sama dengan semangat untuk menghadapi tantangan berikutnya. Hari yang ditunggu-tunggu, akhirnya tiba hari wisuda. Suasana di kampus sangat meriah, dengan balon berwarna-warni dan bendera berkibar di berbagai sudut. Wahyu, Nita, dan Lucy merasa campur aduk antara kegembiraan dan kecemasan saat mereka bersiap untuk menghadapi momen bersejarah dalam hidup mereka. Pagi itu, mereka bertiga mengenakan toga dan penutup kepala dengan bangga. Masing-masing dari mereka berdiri di depan cermin, melihat refleksi diri yang penuh semangat. Nita tersenyum sambil mengatur jilbabnya, mengingat semua usaha dan kerja keras yang telah membawanya sampai ke titik ini. Wahyu memperbaiki toga di bahunya, merasakan kebanggaan yang mengalir dalam dirinya. Lucy, yang selalu ceria, tidak bisa menyembunyikan senyumnya saat dia melihat sahabat-sahabatnya siap untuk melangkah ke panggung. Setelah melakukan sesi foto bersama di luar kampus, mereka menuju aula utama tempat wisuda berlangsung. Kerumunan orang tua, teman, dan dosen sudah memadati ruang tersebut, menunggu dengan antusias. Momen ini adalah puncak dari perjuangan yang panjang, bukan hanya bagi mereka bertiga, tetapi juga bagi semua teman seangkatan yang telah berjuang keras untuk mencapai gelar mereka. Saat acara dimulai, suara musik ceria mengalun, dan para wisudawan dipanggil satu persatu untuk menerima ijazah mereka. Wahyu, Nita, dan Lucy merasakan detak jantung yang semakin cepat saat nama mereka disebut. Ketika Wahyu melangkah maju untuk menerima ijazahnya, dia merasa seolah-olah dunia berputar di sekelilingnya. Dia menyapa orang tuanya yang duduk di barisan depan dengan senyuman lebar. Setelah Wahyu, Nita melangkah ke panggung. Dia merasakan haru yang dalam saat menerima ijazah, mengingat semua kenangan selama di kampus. Ketika namanya disebut, suara sorakan dari teman-teman dan keluarganya menggetarkan hati. Dia menatap orang tuanya yang tersenyum bangga, menyadari betapa besar arti momen ini bagi mereka semua.
Lucy adalah yang terakhir di antara mereka untuk menerima ijazah. Saat namanya disebut, dia melangkah dengan percaya diri, merasakan kehangatan sorakan yang membanjiri aula. Ketika dia berdiri di panggung, dia mengambil sejenak untuk memandang ke sekeliling, merasakan rasa syukur yang dalam. Dalam pikirannya, dia mengingat perjalanan mereka bertiga, semua tantangan, tawa, dan momen indah yang telah mereka bagi. Setelah semua wisudawan menerima ijazah, acara dilanjutkan dengan pidato dari Rektor Universitas. Pesannya tentang pentingnya pendidikan dan tanggung jawab sosial menyentuh hati semua yang hadir dalam suasana haru. Para wisudawan diajak untuk merenungkan perjalanan yang telah mereka lalui dan tantangan yang menanti di masa depan. Setelah acara wisuda selesai, Wahyu, Nita, dan Lucy berkumpul dengan teman-teman seangkatan mereka. Suasana penuh keceriaan, tawa, dan kebahagiaan mewarnai momen perayaan ini. Mereka saling berpelukan, berbagi harapan untuk masa depan, dan mengingat kembali momen-momen tak terlupakan selama kuliah. Nita mengangkat gelas minumannya untuk masa depan kita. Semoga kita semua berhasil dan mencapai impian masing-masing. Soraknya disambut dengan teriakan semangat dari teman-teman. Wahyu dan Lucy bergabung dalam perayaan tersebut, saling berbagi harapan untuk langkah-langkah yang akan datang. Mereka berkomitmen untuk terus mendukung satu sama lain, tidak peduli di mana hidup membawa mereka. Rasa syukur mengisi hati mereka. Menyadari bahwa meskipun perjalanan di kampus telah berakhir, persahabatan dan cinta yang telah terjalin akan terus hidup. Saat matahari mulai terbenam, mereka melangkah keluar dari aula dengan penuh rasa bangga, dengan ijazah di tangan dan mimpi di hati. Wahyu, Nita, dan Lucy siap untuk menghadapi dunia dengan kepala tegak. Mereka tahu bahwa ini hanyalah awal dari petualangan baru yang lebih besar, dan bersama-sama mereka siap untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Setelah wisuda, Wahyu, Nita, dan Lucy merasakan kebebasan sekaligus tekanan untuk memulai langkah baru dalam hidup mereka. Meskipun banyak peluang karir yang terbuka, ketiganya memiliki mimpi yang sama untuk menjadi wirausahawan. Mereka ingin menciptakan sesuatu yang bukan hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama di Desa Welen yang telah memberikan banyak kenangan berharga. Suatu hari, saat mereka berkumpul di kafe tempat biasa, Nita mengusulkan ide untuk memulai bisnis bersama. Bagaimana kalau kita membuat produk yang bisa membantu para petani di Waleri? Kita bisa menjual produk-produk lokal seperti kerajinan tangan atau makanan khas, katanya bersemangat. Wahyu dan Lucy terlihat tertarik, itu ide yang menarik. Kata Wahyu, kita sudah memiliki hubungan yang baik dengan penduduk desa dan kita bisa mengajak mereka bekerja sama dalam bisnis ini. Setelah berdiskusi lebih lanjut, mereka sepakat untuk membuat rencana bisnis yang mencakup produk-produk yang ingin mereka tawarkan, strategi pemasaran, serta analisis biaya dan keuntungan. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk merumuskan ide-ide kreatif dan menentukan langkah-langkah yang harus diambil. Minggu-minggu berikutnya diisi dengan penelitian pasar dan pengembangan produk. Mereka mengunjungi Waleri untuk berdiskusi dengan penduduk desa, menjelaskan rencana mereka, dan mencari tahu produk apa yang paling diminati. Penduduk desa menyambut baik ide tersebut dan bersedia bekerja sama dalam memproduksi barang-barang yang mereka tawarkan. Dengan dukungan dari teman-teman di desa, mereka merasa semakin bersemangat. Setelah mendapatkan produk yang mereka anggap tepat, mereka mulai merancang kemasan dan branding untuk bisnis mereka. Lucy, yang memiliki keahlian dalam desain, mengambil alih tanggung jawab untuk membuat logo dan materi promosi. Wahyu fokus pada pemasaran digital, merencanakan strategi untuk mempromosikan produk mereka di media sosial. Sementara itu, Nita bekerja sama dengan para petani untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan. Hari peluncuran bisnis mereka pun tiba dengan penuh semangat. Mereka mengadakan acara kecil di Cafe Lokan untuk memperkenalkan produk mereka kepada teman-teman dan keluarga. Mereka menyiapkan berbagai jenis produk, mulai dari kerajinan tangan hingga makanan khas Waleri. Ketika teman-teman dan pengunjung cafe mulai datang, suasana menjadi meriah. Selamat datang di peluncuran bisnis kami. Kami sangat senang bisa berbagi produk-produk khas Waleri dengan kalian semua, seru Nita saat membuka acara. Dengan semangat,
mereka memperkenalkan setiap produk, menjelaskan latar belakang dan manfaat dari masing-masing barang. Malam itu, sambutan sangat positif dari para tamu, banyak dari mereka yang membeli produk dan memberikan dukungan. Senyuman di wajah Wahyu, Nita, dan Lucy menjadi bukti bahwa kerja keras mereka membuahkan hasil dengan setiap transaksi. Mereka merasakan keyakinan bahwa mereka telah mengambil langkah yang tepat. Setelah peluncuran, mereka terus mempromosikan produk mereka melalui media sosial. Wahyu aktif berinteraksi dengan pelanggan, membagikan cerita tentang produk yang mereka jual dan bagaimana produk tersebut dapat membantu para petani di Weleri. Lucy memposting foto-foto menarik dari produk-produk yang mereka tawarkan, sementara Nita menyusun konten yang mengedukasi tentang nilai dan manfaat produk lokal. Seiring waktu, bisnis mereka mulai berkembang. Mereka menerima pesanan dari berbagai pelanggan, baik di kota maupun dari luar daerah. Rasa syukur menyelimuti mereka saat melihat impian mereka mulai terwujud. Mereka belajar untuk menghadapi tantangan dalam dunia wirausaha, beradaptasi dengan perubahan, dan selalu mencari cara untuk meningkatkan produk dan layanan mereka. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Mereka juga menghadapi tantangan seperti persaingan yang ketat dan kesulitan dalam manajemen stok. Terkadang, mereka merasa lelah dan frustrasi, tetapi dengan saling mendukung, mereka tetap optimis. Kita sudah sejauh ini, dan kita pasti bisa melewati semua ini bersama, kata Wahyu ketika mereka merasakan tekanan. Dengan kerja keras, ketekunan, dan semangat juang, mereka yakin bahwa usaha mereka akan terus berkembang. Mereka tidak hanya ingin sukses secara finansial, tetapi juga berkontribusi kepada masyarakat dan memberikan dampak positif bagi kehidupan orang-orang di sekitar mereka. Ketiganya berkomitmen untuk menjalani perjalanan ini bersama, mengukir cerita baru dalam hidup mereka sebagai wirausahawan muda yang penuh harapan. Beberapa bulan setelah peluncuran bisnis mereka, Wahyu, Nita, dan Lucy mulai melihat hasil dari kerja keras dan dedikasi mereka. Penjualan produk yang mereka tawarkan terus meningkat, dan mereka mendapatkan pelanggan tetap yang loyal. Rasa syukur memenuhi hati mereka setiap kali melihat laporan penjualan yang menunjukkan kemajuan. Dari bisnis kecil yang dimulai dengan peluncuran sederhana di kafe, mereka kini berhasil menjalin kemitraan dengan beberapa toko lokal. Produk-produk mereka mulai tersedia di rak-rak toko, memberikan mereka eksposur yang lebih luas. Keberhasilan ini membawa kebanggaan tersendiri, terutama ketika melihat barang-barang buatan tangan para petani di Weleri dijual di tempat-tempat yang sebelumnya tidak mereka bayangkan. Wahyu, yang selalu bersemangat dalam hal pemasaran, meluncurkan kampanye di media sosial yang menarik perhatian banyak orang. Dia menciptakan konten yang tidak hanya mempromosikan produk, tetapi juga menceritakan kisah di balik setiap barang. Setiap postingan menyoroti kehidupan petani, usaha mereka, dan dampak positif yang dihasilkan dari pembelian produk mereka. Ini membantu menciptakan ikatan emosional antara pelanggan dan produk yang mereka jual. Nita juga mengambil inisiatif untuk mengadakan workshop di kafe, mengajarkan cara-cara menggunakan produk mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dari kelas memasak menggunakan bahan makanan lokal hingga kelas seni yang menggunakan kerajinan tangan mereka, minat masyarakat semakin meningkat. Hal ini tidak hanya membantu meningkatkan penjualan, tetapi juga memperkuat reputasi mereka di komunitas. Sementara itu, Lucy, dengan keahliannya dalam desain, merancang kemasan baru yang lebih menarik dan ramah lingkungan. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan daya tarik visual produk, tetapi juga menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Hal ini mendapat pujian dari pelanggan dan membuka peluang baru untuk kolaborasi dengan merek-merek lain yang memiliki visi serupa. Suatu hari, saat mereka berkumpul di kafe untuk merayakan pencapaian mereka, Wahyu berkata, "Kita sudah jauh dari tempat kita mulai. Semua ini berkat kerja keras kita dan dukungan satu sama lain." Nita dan Lucy mengangguk setuju, merasakan rasa bangga yang mendalam terhadap apa yang telah mereka capai bersama. Seiring waktu, mereka juga mendapatkan perhatian dari media lokal. Beberapa jurnalis menulis artikel tentang perjalanan bisnis mereka, menyoroti bagaimana mereka berhasil mengangkat produk lokal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat di Weleri. Artikel-artikel ini meningkatkan visibilitas mereka dan membawa lebih banyak pelanggan baru.
Setelah 1 tahun berdiri, mereka diundang untuk mengikuti pameran wirausaha di kota. Pameran ini adalah kesempatan emas untuk memperkenalkan produk mereka kepada audiens yang lebih luas. Dengan persiapan yang matang, mereka mendesain stand yang menarik dan mengundang di hari pameran. Antusiasme pengunjung melebihi ekspektasi mereka. Wahyu, Nita, dan Lucy bekerja sama di stand mereka, menjelaskan produk kepada setiap pengunjung yang datang. Mereka dengan bangga membagikan cerita di balik setiap barang, menggambarkan bagaimana cinta dan dedikasi para petani terwujud dalam setiap produk. Saat pameran berakhir, mereka pulang dengan senyuman lebar dan hati yang penuh kebahagiaan. Keberhasilan di pameran tersebut tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga membuka peluang baru untuk kerjasama dengan distributor dan mitra bisnis. Mereka menyadari bahwa langkah-langkah kecil yang mereka ambil telah membawa dampak besar, bukan hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi komunitas di Wellery. Dengan pencapaian yang terus bertambah, mereka merasa lebih percaya diri untuk terus melangkah maju. Setiap rintangan yang mereka hadapi telah mengajarkan mereka untuk tidak menyerang dan untuk tetap berkomitmen pada tujuan mereka. Rasa syukur dan kebanggaan selalu menyertai setiap langkah perjalanan mereka, membuktikan bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan dukungan satu sama lain, mereka dapat mencapai kesuksesan yang mereka impikan. Saat malam tiba, mereka berkumpul di tempat yang sama di mana semua dimulai. Kita harus terus melangkah maju dan membuat lebih banyak dampak, kata Lucy. Nita dan Wahyu setuju, bertekad untuk tidak hanya meraih kesuksesan, tetapi juga membagikannya dengan orang-orang di sekitar mereka. Dengan hati yang penuh harapan, mereka melanjutkan perjalanan mereka, siap untuk menghadapi tantangan baru dan mencapai tujuan yang lebih tinggi. Setelah mengalami kesuksesan dalam bisnis mereka dan memperkuat hubungan yang telah terjalin, Wahyu merasa sudah saatnya untuk mengambil langkah berikutnya dalam hubungan dengan Nita dan Lucy. Dia tahu bahwa melamar kedua wanita yang dicintainya bukan hanya soal cinta, tetapi juga melibatkan pengakuan dan persetujuan dari keluarga mereka. Wahyu memutuskan untuk melakukan lamaran resmi ke keluarga Nita dan Lucy secara terpisah, meskipun ia memahami tantangan yang akan dihadapi. Setelah berdiskusi dengan Nita dan Lucy, mereka semua sepakat bahwa langkah ini penting untuk melangkah ke fase selanjutnya dalam hubungan mereka. Pertama-tama, Wahyu mengunjungi rumah Nita. Dia merasa gugup, tetapi tekad untuk mengungkapkan cintanya lebih besar dari rasa takutnya. Pada suatu sore, setelah menyiapkan diri dengan matang, Wahyu tiba di rumah Nita. Dia membawa serta bunga dan bingkisan kecil sebagai tanda hormat. Saat melangkah ke dalam rumah, dia disambut oleh orang tua Nita dengan hangat, meskipun sedikit waspada. Setelah berbasa-basi, Wahyu memutuskan untuk langsung mengungkapkan niatnya. "Bu, Pak, saya ingin berbicara tentang Nita. Saya sangat mencintainya dan ingin melamar dia," ujarnya dengan suara yang penuh keyakinan, meskipun jantungnya berdegup kencang. Ayah Nita terkejut dan langsung memandangnya dengan serius. "Apa maksudmu melamar? Apakah kamu benar-benar yakin dengan keputusan ini?" tanyanya, menekankan pentingnya langkah yang diambil. Wahyu mengangguk. "Ya, Pak, saya tahu ini adalah keputusan besar dan saya telah berpikir matang-matang. Nita adalah orang yang sangat berarti bagi saya dan saya ingin membangun masa depan bersama dia." Nita, yang mendengarkan dari ruang sebelah, merasa bangga sekaligus cemas. Dia tahu bahwa momen ini adalah titik krusial dalam hubungan mereka. Dengan penuh harap, dia menunggu jawaban orang tuanya. Ibunya, yang melihat ketulusan dalam mata Wahyu, mengangguk. "Kami menghargai keberanianmu, Wahyu. Selama Nita bahagia dan kamu bisa menjaga dia, kami akan mendukung keputusan ini." Namun, ayahnya tetap tampak ragu, masih mempertimbangkan semua aspek. Setelah berbincang-bincang lebih lanjut, dan Wahyu menjelaskan komitmennya untuk menjaga Nita dan membangun masa depan bersama, ayahnya mulai melunak. "Baiklah, saya akan memberi izin. Tapi ingat, kamu harus bertanggung jawab dan berusaha sebaik mungkin," katanya, memberikan restu. Wahyu merasa lega mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa mendapatkan persetujuan orang tua Nita adalah langkah penting sebelum melanjutkan rencananya. Mereka pun merayakan keputusan itu dengan makan malam sederhana bersama keluarga Nita, penuh tawa dan kebahagiaan. Setelah beberapa hari,
Wahyu melanjutkan niatnya untuk melamar Lucy. Dia tahu bahwa Lucy juga penting bagi dia, dan dia ingin memastikan bahwa mereka bertiga saling menghargai dalam hubungan ini. Dia merencanakan untuk melakukan hal yang sama dengan keluarga Lucy. Hari itu, Wahyu tiba di rumah Lucy dengan hati berdebar. Kali ini, dia membawa hadiah yang lebih personal, yaitu buku catatan dengan foto-foto mereka berdua selama di Wellering. Saat dia memperkenalkan dirinya kepada orang tua Lucy, suasana terasa hangat. Dia menyampaikan niatnya dengan tulus. "Bu, Bapak, saya datang hari ini untuk melamar Lucy. Saya mencintainya dan ingin bersama dia." Keluarga Lucy mendengarkan dengan seksama. Ibunya tersenyum, tetapi ayahnya tampak sedikit lebih serius. Wahyu menjelaskan dengan penuh keyakinan bagaimana dia dan Lucy telah tumbuh bersama, mendukung satu sama lain dalam setiap langkah. Dia juga menekankan betapa pentingnya cinta dan komitmennya terhadap Lucy. Setelah perbincangan yang mendalam, ayah Lucy akhirnya berbicara. "Saya menghargai keseriusanmu, Wahyu, tapi saya ingin memastikan bahwa kamu bisa memberikan kebahagiaan dan masa depan yang baik untuk Lucy." Dengan penuh keyakinan, Wahyu menjawab, "Saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk Lucy. Dia adalah sumber inspirasi dan kekuatan bagi saya." Setelah diskusi yang penuh makna, keluarga Lucy akhirnya memberikan restu. Mereka merayakan momen itu dengan sederhana, menikmati makanan yang disiapkan oleh ibunya, dan merasakan kebahagiaan yang terpancar dari semua yang hadir. Dengan berkat dari kedua keluarga, Wahyu, Nita, dan Lucy merasa semakin berkomitmen untuk menjalani perjalanan cinta yang tak biasa ini. Mereka sepakat untuk bersama-sama membangun masa depan, saling mendukung, dan menghormati satu sama lain dalam setiap langkah yang diambil. Mereka tahu bahwa tantangan akan terus ada, tetapi dengan cinta dan kepercayaan, mereka siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Hari yang telah lama dinanti akhirnya tiba. Hari pernikahan Wahyu, Nita, dan Lucy. Suasana pagi di kota dipenuhi dengan semangat dan kebahagiaan. Segala persiapan telah dilakukan dengan cermat, dan semua orang yang terlibat merasa bersemangat untuk merayakan momen bersejarah ini. Wahyu bangun pagi-pagi sekali, merasakan kegembiraan dan sedikit kegugupan. Dia menatap cermin, mengenakan jasnya yang telah disiapkan, dan merasakan jantungnya berdebar. Hari ini bukan hanya tentang cinta mereka, tetapi juga tentang komitmen yang telah mereka buat untuk saling mendukung dan mengangkat satu sama lain. Dengan harapan dan semangat, dia berdoa agar hari ini berjalan dengan lancar. Sementara itu, Nita dan Lucy bersiap-siap di rumah mereka masing-masing. Mereka mengenakan gaun pengantin yang indah. Masing-masing memiliki desain yang mencerminkan kepribadian mereka. Nita memilih gaun dengan sentuhan klasik, sementara Lucy memilih gaun yang lebih modern dan ceria. Kedua wanita ini saling membantu dalam persiapan, saling memberikan pujian dan dukungan. Setelah semua riasan dan persiapan selesai, mereka saling bertukar pesan untuk merasakan kebersamaan. Meskipun secara fisik terpisah, ini adalah hari besar kita. Tak sabar untuk melihat kalian di altar, tulis Nita. Kita akan membuat kenangan yang tak terlupakan, balas Lucy. Semangat di antara mereka menguatkan rasa persahabatan dan cinta yang telah terjalin. Saat tiba di lokasi pernikahan, suasana terasa magis. Tempat itu dihias dengan bunga-bunga segar, lampu-lampu yang berkilauan, dan ornamen yang indah. Para tamu sudah mulai berdatangan, menciptakan suasana penuh kebahagiaan dan antusiasme. Wahyu menunggu di altar, dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya yang memberikan dukungan. Ketika musik mulai mengalun, semua mata tertuju pada Nita dan Lucy yang melangkah masuk bersamaan. Mereka terlihat cantik dan anggun, senyum tak terpisahkan dari wajah mereka. Semua tamu berdiri untuk memberi penghormatan saat kedua pengantin wanita berjalan menuju Wahyu. Dalam momen itu, Wahyu merasa seperti dunia berhenti sejenak. Dia tidak bisa mempercayai betapa beruntungnya dia bisa berdiri di depan dua wanita luar biasa yang dicintainya. Setelah mereka sampai di altar, suasana haru menyelimuti ruangan. Dalam momen yang penuh perasaan, mereka saling bertukar janji suci, mengungkapkan cinta dan komitmen mereka satu sama lain. Aku berjanji untuk mencintaimu, mendukungmu, dan bersamamu dalam setiap langkah perjalanan ini, ucap Wahyu dengan tulus. Nita dan Lucy juga mengulangi janji mereka, menegaskan betapa pentingnya hubungan ini.
suasana penuh cinta mengisi udara, dan air mata kebahagiaan mengalir di antara tamu yang hadir. Mereka semua merasakan momen magis ini, merayakan cinta yang tidak biasa, tetapi sangat kuat. Setelah upacara, mereka melanjutkan ke resepsi. Suasana menjadi semakin meriah dengan hidangan lezat, musik yang mengalun, dan tawa yang menggema. Para tamu bersenang-senang, menikmati momen spesial ini, dan memberikan ucapan selamat kepada ketiga pengantin. Wahyu, Nita, dan Lucy bersenang-senang di tengah kerumunan, berbagi tawa dan cerita dengan teman-teman dan keluarga. Setiap momen terasa berarti, dan mereka mengingatkan satu sama lain betapa berartinya perjalanan yang telah mereka lalui bersama. Saat malam tiba, mereka meluangkan waktu untuk berdansa bersama. Dalam pelukan satu sama lain, mereka merasakan kebahagiaan yang mendalam. Kita telah sampai di sini, dan ini baru awal perjalanan kita, bisik Nita di telinga Wahyu. Dengan senyuman lebar, Lucy menambahkan, kita akan menghadapi dunia bersama, dan apapun yang terjadi, kita akan selalu saling mendukung. Hari pernikahan itu berakhir dengan indah, tetapi bagi Wahyu, Nita, dan Lucy, ini hanyalah awal dari petualangan baru dalam hidup mereka. Dengan penuh cinta dan harapan, mereka melangkah ke masa depan, siap untuk menjalani hidup yang penuh warna, tantangan, dan kebahagiaan bersama. Setelah hari pernikahan yang penuh cinta dan kebahagiaan, Wahyu, Nita, dan Lucy memulai kehidupan baru mereka sebagai pasangan. Dengan komitmen dan cinta yang telah terjalin, mereka bertekad untuk menjadikan hubungan ini tidak hanya sebagai ikatan emosional, tetapi juga sebagai kemitraan yang saling mendukung dalam setiap aspek kehidupan. Mereka memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah apartemen kecil di pusat kota. Lokasi ini strategis, dekat dengan kampus dan tempat kerja, sehingga memudahkan mereka untuk beraktivitas sehari-hari, meskipun apartemen itu sederhana. Mereka berusaha membuatnya menjadi rumah yang nyaman dan penuh kehangatan. Setiap sudut apartemen dihiasi dengan foto-foto kenangan mereka, barang-barang dari galeri, dan sentuhan dekorasi yang mencerminkan kepribadian masing-masing. Hari-hari awal kehidupan baru mereka diisi dengan rasa sukacita dan sedikit tantangan. Masing-masing dari mereka harus beradaptasi dengan rutinitas baru, termasuk dalam hal pembagian tugas rumah tangga. Terkadang, perbedaan kebiasaan menimbulkan perdebatan kecil, tetapi dengan komunikasi yang baik, mereka selalu menemukan solusi yang saling menguntungkan. Mereka bersepakat untuk mengatur jadwal harian. Wahyu mengambil alih bagian belanja dan memasak, sedangkan Nita dan Lucy bertanggung jawab untuk membersihkan dan merapikan rumah. Setiap malam, mereka menghabiskan waktu bersama di dapur, saling membantu saat memasak. Suasana hangat dan penuh tawa selalu mengisi ruangan saat mereka mencoba resep baru dan berbagi cerita tentang kegiatan sehari-hari. Di tengah kesibukan mereka, Wahyu, Nita, dan Lucy terus mengembangkan bisnis yang telah mereka mulai. Mereka bekerja sama untuk merancang strategi baru agar produk mereka semakin dikenal di pasar. Bersama-sama, mereka melakukan penelitian untuk menemukan tren terbaru dan kebutuhan pelanggan. Rasa saling percaya dan kerjasama di antara mereka semakin kuat, memberikan semangat untuk terus melangkah maju. Namun, tidak semua hari berjalan mulus. Terkadang, tekanan dari dunia luar, seperti tuntutan bisnis dan pekerjaan, membuat mereka merasa lelah. Dalam momen-momen seperti itu, mereka berusaha untuk saling mengingatkan akan tujuan dan komitmen mereka satu sama lain. Ingat, kita ini tim. Kita akan menghadapi semuanya bersama-sama, kata Nita dengan penuh semangat saat Wahyu merasa tertekan dengan tugas pekerjaan. Mereka juga menyempatkan diri untuk bersosialisasi dengan teman-teman dan keluarga. Akhir pekan sering diisi dengan kegiatan bersama, baik itu menghadiri acara, berkumpul di rumah teman, atau mengunjungi keluarga di galeri. Mereka berusaha untuk tidak kehilangan koneksi dengan orang-orang terkasih. Menyadari bahwa dukungan dari lingkungan sosial sangat penting dalam menjalani kehidupan baru ini. Seiring waktu berlalu, kehidupan baru mereka dipenuhi dengan kebahagiaan dan tantangan. Mereka belajar untuk saling mendukung dalam setiap langkah, menjadikan cinta sebagai fondasi yang kuat. Dalam perjalanan ini, mereka menemukan bahwa meskipun hidup kadang tidak terduga, komitmen dan kerjasama dapat mengatasi segala rintangan. Di malam-malam tertentu, ketika mereka berkumpul di sofa, berbincang tentang impian dan rencana masa depan,
mereka merasakan kedekatan yang lebih dalam. Kita punya banyak mimpi untuk dikejar, kata Lucy, tapi yang terpenting, kita melakukannya bersama. Dengan senyuman, Wahyu menambahkan, kita telah melalui banyak hal bersama, dan saya percaya kita bisa meraih semua yang kita impikan. Nita mengangguk setuju, merasakan cinta yang mengikat mereka semakin kuat. Kehidupan baru mereka baru saja dimulai, dan meskipun ada banyak tantangan di depan, Wahyu, Nita, dan Lucy siap untuk menjalani petualangan ini bersama. Dengan hati yang penuh harapan dan cinta, mereka melangkah maju ke masa depan yang cerah. Saling mendukung dan mencintai dalam setiap langkah yang mereka ambil. Cinta bukan hanya tentang memiliki, tetapi tentang saling mendukung dan tumbuh bersama. Jika Anda menyukai video-video Garis Cerita Channel, klik like kemudian share dan klik tombol subscribe agar kami dapat lebih berkembang lagi. Terima kasih.